iri. Jangan iri. Dalam berbisnis, kalau suatu saat jualan kita nggak laku, jangan iri. Yakin dalam hati kita bahwa rezeki itu udah diatur oleh Allah. Bahwa saja kita belajar dengan pedagang di Tanah Abang. Pedagang di Tanah Abang jualannya sama nggak kira-kira baju? Sama, tinggal mereknya aja yang beda kan? Sama baju, tapi pertanyaannya pelanggannya ada nggak? Ada, udah tentuin. Rezeki itu nggak nyasar. Artinya kita nggak usah iri lah. Tetangga, nah kita kalau belajar tentang masalah iri bisa kita nonton televisi. Kita setel tayangan channel RCTI. Di situ ada film tukang bubur naik haji. Gimana tuh? Kalau yang bisnis yang sulap siapa? Tahu aja. Haji Muhyiddin. Saingannya siapa? Tofu kan, kalau Haji Sulam dia dalam berhaji ya. Haji Sulam pergi haji 3 kali, dia 2 kali, dia nggak mau. Haji Sulam itu pergi haji lebih banyak dibanding dia. Dalam berbisnis, iri namanya kan. Dalam berbisnis dia tidak mau ada orang bisnisnya itu maju. Banyak cara-caranya gitu ya. No, iri, jangan iri. Nah ini yang bisa kita lihat. Kemudian L itu no licik. Liciknya terjemahannya berarti apa? Berarti jahat, berarti korupsi, tidak benar. Tadi ini timbangannya nggak benar, pesanannya tidak benar, tidak sesuai dengan yang awal-awal dan seterusnya. Oleh karenanya lagi-lagi kawan-kawan semuanya, etika berlaku pada semua bisnis baik konvensional dan Islam. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang etika bisnis, semuanya juga ada etikanya. Baik konvensional maupun Islam. Hanya saya membedanya, Islam itu ada rujukannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau yang dalam konvensional, nggak apa-apa, asal nggak tahuan misalkan gitu kan. Jujur juga ada dalam etika konvensional. Ketika kawan-kawan misalkan, kayak tadi, kata contohnya tadi, Rumiadi ya, Rus ya. Nah, Rusmiadi misalkan, karena dia jadi pengusaha komputer, kan dia sudah terbiasa mesen di mana Harko Mangga 2 misalkan, di Glodok. Orang Cina sudah tahu persis bagaimana karakter baiknya Rusmiadi, baik, bayarnya tepat dan seterusnya. Nah, suatu saat karena Rusmiadi sudah menjadi pelanggan tetap, mau ngambil 5 atau 10 unit komputer, bayarnya belakangan, dikasih nggak sama orang Cina? Dikasih. Apa sebabnya? Percaya. Tapi suatu saat Rusmiadi tidak menjaga kepercayaan. Bayarnya nggak benar, telat atau apa. Maka ketika mau ngambil barang lagi dikasih nggak? Nggak dikasih. Itu masalah kepercayaan. Ini etika bisnis secara konvensional. Kalau syariahnya udah ada aturannya. Kalau Islamnya itu ibarat, kalau kita ngikuti peraturan, ibarat kereta yang dia sesuai dengan rel kereta api. Jadi selamat. Tapi kalau kita sebagai umat Islam tidak sesuai dengan rel, keluar dari rel kereta api, kira-kira selamat nggak kira? Nggak selamat, anjlok kita kan. Mulai jadi kita ada yang luka dan seterusnya. Artinya selamat kita dalam berbisnis. Nah, kawan-kawan semuanya, ini yang kategorikan sopan santun. Dalam etika bisnis konvensional, sopan santun ada nggak? Yang nggak melihat dia Islam, non-Muslim ya. Tetap ada sopannya. Selamat pagi, selamat datang. Coba kalau kawan-kawan beli di komputer, beli laptop, baru datang kan dikasih air ya, aqua kan? Bener nggak? Atau beli handphone, karena ada handphone yang bagus itu, dikasih air aqua, silakan. Ini ada etika, dia ada supaya konsumen betah. Ini yang bisa kita lihat. Sopan santun. 3S, kalau sekarang ada 5S ya. Kalau 5 salam, senyum, sapa, sopan santun. Itu yang bisa dilihat. Integritas artinya memiliki hormat dan tidak bermuka dua. Menjaga janji, kesetiaan, kejujuran, ini yang kategorinya.
Kalau jujur tadi, kalau barang jelek bilang jelek, kalau baik bilang baik. Kawan-kawan semuanya, ada yang tahapan kategori makro. Kalau yang makro ini biasanya bisa kita lihat itu etika disoroti pada skala besar. Kalau meso itu madya, berarti pada skala bukan besar tapi masalah dalam organisasi dalam perusahaan. Seperti serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan lain sebagainya. Ada yang kategori adalah tahapan mikro. Kalau mikro berarti apa? Yang lebih kecil lagi. Kalau kita bicara tentang etika, berarti di sini bagaimana proses komunikasi antara atasan dengan bawahan, bos dengan karyawan, bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, pemasok dan investor. Ini juga ada etika. Tanpa etika yang baik, kita akan gagal. Nah, ada hal yang menarik, dampak kalau kita tidak beretika, baik konvensional maupun yang syariah. Kerusakan lingkungan hidup. Saya tanya, kenapa banjir terjadi? Apa sebabnya kira-kira, Bu? Hah? Kebanyakan air, silakan, betul. Apa lagi kira-kira? Sampah. Berarti etika kita tidak baik. Akhlak kita tidak ada. Buang sampah sembarangan. Kalau satu rumah masih mending. Kalau sudah satu kelurahan, satu kecamatan, sampai se Indonesia buang sampah sembarangan, banjir nggak kira? Ini yang dampak kita tidak beretika. Kalau kita egois tadi, banyak pengusaha-pengusaha itu pohon-pohon yang ada di hutan ditebang kan? Akhirnya yang semestinya air itu bisa terserap, bisa ditahan, kan langsung kan? Yang disalahin kadang-kadang banjir di Jakarta, yang disalahin orang mana? Orang Bogor kan? Padahal yang punya villa kata orang Bogor waktu saya ceramah di Cisarua, yang punya orang Jakarta. Nah, ini saya sederhana tadi, coba hutan-hutan dibangun jadi villa, danau-danau, situ-situ, lebak. Dulu juga ada Lebak Bulus itu kan di samping stadion, itu kan lebak itu, artinya kayak danau ya. Tapi sekarang dirubah, diuruk danau itu jadi apa? Jadi mall. Sama itu bakal Lebak Bulus, jadi Carrefour, jadi depannya Giant. Di Jakarta banyak laut diuruk, fluid itu kan laut diuruk. Artinya apa? Egois kita kan, ingin menangkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Nah ini belum lagi persoalan tadi, dari situlah timbul tadi kerusakan lingkungan hidup gara-gara ulah kita, tampak kerusakan di muka bumi kan. Nah kemudian kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan golongan kaya dan miskin. Nah oleh karena kalau kita dalam etika bisnis syariah itu bukan hanya jujur, bukan hanya baik, tetapi yang sangat penting apa? Kalau ada rezeki kita yang kelebihan, ada hak orang lain, kita dengan berzakat, kita dengan bersedekah. Ternyata rahasia pengusaha sukses rata-rata bersedekah. Abdurrahman bin Auf sukses karena bersedekah. Kemudian Hisam Said pemilik paparon sukses karena diantaranya dia baik beretika terhadap orang tuanya. Ustadz Lihan, pengusaha miliarder yang omsetnya kurang lebih 30 miliar sebulan, itu karena dia rajin sedekah terhadap karyawannya. Bahkan waktu saya pernah ngisi training wirausaha di Bekasi, pernah jadi narasumber berdua dengan pengusaha namanya Baidowi. Dia omsetnya sebulan 20 miliar. Saya tanya usahanya apa? Merubah sampah jadi emas. Artinya apa? Apa maksudnya? Recycle. Jadi sampah-sampah jadi apa, dari botol aqua dipisahkan, ada yang bening, ada yang warna. Yang bening itu nanti dihancurkan pakai pemesinnya, kemudian nanti jadi biji plastik, kemudian nanti diekspor ke Cina, atau dia sendiri yang menyetak, bikin buat sapu, buat kemoceng, buat apa. Nah itu sampai luar biasa, karena kategorinya pas tanya apa yang menyebabkan dia sukses. Bahkan dulu pernah sebagai pengusaha muda berprestasi versi SCTP. Ternyata dia menghajikan karyawannya. Karyawannya dihajiin setiap tahun.
sama dikasih bonus, yang berprestasi diberikan motor gratis. Kalau logika kita kan berkurang ya, tapi prinsipnya bertambah. Ini dalam Islam luar biasa. Meningkatkan korupsi, kolusi, dan manipulasi kalau tidak adanya etika. Ini kalau tadi dampaknya, negatifnya, sekarang keuntungannya kalau kita punya etika. Apa yang terjadi kalau kita jujur dan berbisnis, maka bisnis kita akan maju. Kalau nggak jujur berarti bangkrut. Seperti tadi tukang bakso, bangkrut kan? Nah, timbulnya kepercayaan. Semakin percaya. Makanya yang kebanyakan Aqua, dulu kan bisnis kepercayaan. Awal-awalnya kan mencibirkan. Waktu itu orang bisa minum di sungai bisa, karena tidak ada polusi ya. Di sungai-sungai, di parit-parit bisa minum karena tidak ada polusi air. Ketika Aqua ada kreativitas, air dikemas dalam bentuk botol, dalam aqua gelas, orang mencibirkan, buat apaan air bisa minum? Airnya dicibirkan bertahun-tahun, tetap Aqua dia berproduksi. Tapi ingat, sesuai dengan perkembangan zaman, rupanya banyak polusi air kan? Yang lama-kelamaan air sekarang Aqua jadi leading, jadi pemain pasar. Artinya memang kreativitas tuh kadang-kadang bisa orang mencibirkan. Nanti kawan-kawan bisa belajar juga ada Pocari Sweat, itu belajar dari Pocari Sweat. Sejarahnya luar biasa. Pocari Sweat itu kan minuman nggak jelas ya. Hah? Iya, iya udah begitu mahal kan? Coba nggak jelas dia, manis enggak kan? Asam enggak kan? Nah, ini seluruh direksi Pocari Sweat itu nggak setuju bahwa memproduksi Pocari Sweat. Yang punya keyakinan bahwa Pocari Sweat harus diproduksi adalah direktur utama. Seluruh direksi nggak mau, direktur utama mau. Orang dikasih minuman nggak mau, di supermarket nggak mau, sampai dia digratiskan sampai kurang lebih 4 tahun itu. Dikasih orang gratis di Jepang. Karena berpikir suatu saat dia akan tutup. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu Jepang musim panas. Kalau Pocari Sweat kayak enaknya kan, lagi panas, lagi selalu keringat, kan enak kan? Apalagi dingin. Nah, rupanya baru udah ketahuan, pas udah panas, orang sudah mulai nggak dicari, kemudian baru dijual. Kebayang, minimal 4 tahun aja, gaji karyawan dapat duit tuh. Bang kemasan packing, pasti udah rugi. Tapi dia ada luar biasa, timbulnya kepercayaan kan. Nah, kemajuan terjaga jika perilaku etis terjaga. Perolehan laba akan meningkat. Nah, sekarang Pocari Sweat terbukti meningkat hubungan. Bisnis akan terjaga, intensi dan kesinambungan gunangannya semuanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari ibu bapak semuanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja berarti. Ya. Baik, bisa saya simpulkan bahwa etika bisnis konvensional dengan syariah, kalau etika bisnis syariah itu tadi muaranya kepada nilai. Apakah dilarang oleh Al-Quran, oleh hadis? Kalau dilarang berarti tidak dibenarkan. Tapi kalau yang konvensional tidak melihat apakah dilarang tidak. Kalau kita ingin sukses, semuanya tergantung kita. Dengan kita senyum, kita jujur dan seterusnya. Baik, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aplaus buat kita semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.